Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Kita kembali dengan motor ini ya, motor Vario 125 yang gen kedua ya. Nah, kalau yang gen kedua tuh dia ada sayapnya ini nih. Nah, ada sayapnya ini ya. Nah, itu ya yang terbaru ya, Varionya ini yang terbaru. Nah, itu ya. Oke, kita lihat dulu kilometernya ya. Kilometernya kita cek dulu. Oke, setelah kita cek, dipastikan dulu ya di speedometernya ya. Ini totalnya 11.388 ya. Muncul juga oil checksnya ya. Nah, ini nggak boleh ya muncul tulisan ini guys ya. Ini harus di reset kembali untuk olinya ya. Nah, jadi ini nanti kita reset ulang, kita ganti oli mesin, nanti kita reset ulang ya. Oke, seperti itu. Nah, ini motor ini kata yang punya apa namanya? Larinya tuh berat ya, larinya berat terus lambat begitu ya. Nah, nanti itu kita buka dulu ya, kita buka dulu di bagian box CVT ini sama di bagian boxnya ini ya. Biasanya kalau motor Matic tuh lelet itu dia permasalahannya tuh di bagian di sini guys, di sini terus di bagian throttle body itu ya. Nah, kalau di throttle body kan ini kan motor masih baru nih, kategori baru ya. Jadi kita cek di sini aja dulu ya, di CVT-nya ya, kita bersihkan dulu ya sama di bagian filter udaranya. Oke, nanti kita ganti oli mesinnya. Nanti baru dicoba motornya larinya guys ya. Ini keluhannya tarikannya berat. Oke. Oke, itu saja dulu, langsung aja kita bongkar motornya ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Oke ya, ini sudah kita buka ya, bisa diperhatikan ya kotorannya guys ya, sampai termakan begini ya. Kotorannya tuh waduh luar biasa guys ya. Nah tuh ya, kotorannya dari gesekan kampas ganda ini ya, yang dari sini ya, dari mangkoknya ya. Oke, setelah itu nanti ini kita bersihkan semua ya, masih bagus ini, nanti dibersihkan semua supaya lebih mantap ya. Nanti di bagian mangkoknya ini kita amplas kembali ya, jangan sampai penuh debu seperti ini ya, di bagian sudut ini ya. Nah, ini tadi ini ya guys ya, kotorannya ya sampai di situ ya, tuh bisa diperhatikan ya, karena nggak dibuka, nggak diservis, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ya kotorannya dari sini semua, nanti ini dibersihkan semua ya seperti biasanya yang sudah saya perlihatkan ya. Ya, dilihat ya kotorannya ya. Wah ya, mantap pokoknya. Oke, ini nanti kita bersihkan semua ya, bisa diperhatikan ya kotorannya tuh ya, nggak diservis ini guys ya. Jadi apa namanya, kotorannya menumpuk seperti ini ya. Oke, nanti di bagian rumah rollernya kita bersihkan semuanya. Oke ya, mantap ya. Oke, kita lanjut dulu bersih-bersih, setelah itu kita pasang kembali di motornya ya. Oke, tapi kita buka dulu di bagian box filternya ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini sudah kita buka bagian filter udaranya guys ya. Nah, ini setelah dibuka seperti ini kotorannya ya. Nah, jadi kotorannya itu menumpuk sekali, bisa diperhatikan ya. Ini tidak boleh terjadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau terjadi seperti ini nanti bensinnya itu boros. Setelah bensin boros, setelah itu nanti dia tuh tarikannya berat ya. Tarikannya berat itu tidak bisa responsif ya, karena dia ketumpukan kotoran, tidak bisa bernapas ya. Jadi bagian filter udaranya ini nanti kita ganti dulu, karena nanti dia apa ya, tarikannya tuh lambat ya, lelet sekali ya, karena ini sudah ketumpukan kotoran, jadi nggak bisa bernapas ya motornya. Oke, nanti kita ganti dulu filter udaranya nih. Nah, nanti di bagian boxnya ini kita bersihkan dulu ya. Oke, lanjut aja, kita apa namanya, kita bersihkan dulu semuanya ya, nanti kita ganti filter udaranya. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Oke ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Pet ya. Nah, ini
sudah tahap proses pembersihan semua guys ya. Jadi untuk video pembersihan saya tidak perlihatkan ya, takut nanti videonya kepanjangan ya. Yang pada intinya ini saya jelaskan pakai ucapan seperti ini aja guys ya. Yang pada awal mulanya tadi kotor, banyak berdebu ya, banyak kotoran, itu dibersihkan semua menggunakan bensin ya. Ini semuanya ya, rollernya, pulinya, ini rumah rollernya, kipasnya, segala macamnya ya, semuanya ya. Ini dibersihkan menggunakan bensin. Oke. Setelah itu di bagian bak mesinnya ini, bagian bak CVT-nya ini dibersihkan semua ya. Oke, menggunakan bensin juga. Oke, setelah itu ini guys, di bagian boxnya ini dibersihkan semua menggunakan bensin ya, dicuci pakai bensin. Setelah itu di bagian ini mesin crankcase-nya itu sendiri, di bagian tepatnya roller ini, puli ini semuanya, bagian bak CVT-nya ya maksud saya, ini dibersihkan semuanya menggunakan bensin ya. Oke, jadi saya tidak perlihatkan cara untuk membersihkannya guys ya, karena di video saya sebelumnya tuh sudah ada. Nanti kalau saya videokan satu-satu nanti kepanjangan ya. Jadi ini tutorialnya seperti itu aja ya. Dibersihkan semua menggunakan bensin ya, dicuci semua kotorannya, jangan sampai ada oli-oli ya, seperti itu. Jadi ini sudah komplit, sudah dibersihkan. Setelah itu di bagian box filternya ini harus dicuci bersih menggunakan air ya, yang berlumpur jangan sampai ada lumpur ya. Oke, setelah itu kita lanjut pasang. Jadi video untuk memasangnya saya enggak perlihatkan, saya percepat aja ya supaya videonya tidak kepanjangan. Nah, setelah dibersihkan semuanya, sudah dibersihkan semuanya, terus kita ganti olinya, oli mesin kita ganti, oli gardan kita ganti. Setelah itu filter udaranya ini yang rusak ini kita ganti nanti dengan yang baru ya. Oke. Sebentar dulu saya lihatkan ya, saya ambilkan filter udara yang masih bagus ya, masih bagus atau yang masih baru. Oke, sebentar. Oke, kita masuk di etalase saya. Oke, ini saya ada stoknya untuk motor Vario 125, Vario 150 ya. Oke, dengan kodenya KZR ya, seperti itu ya. Oke, ini ya. Oke, 17220 KZR 600. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita tutup dulu etalase spare part. Ini yang masih bagus guys ya, yang masih bagus atau yang masih baru maksud saya, seperti ini ya. Nah, oke ya, kita bawa ke sana ya, bawa ke tempat motor itu sendiri. Oke. Jadi untuk filter udara itu jangan sampai tersumbat atau rusak guys ya. Karena dia kalau sudah tersumbat nanti bensinnya itu menjadi boros, tarikan motor tuh berat, naik gunung tuh berat, untuk goncengan itu berat, pokoknya serba berat. Oke, setelah itu bensinnya tuh menjadi boros ya, karena dia tersumbat guys. Dia tidak bisa bernapas melalui dari sini, dari lubang ini ke manifold ini menuju ke bagian mesin di sana ya. Oke, ke throttle bodinya itu sendiri ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya yang sudah rusak guys ya. Oke, tersumbat, jadi dia tidak bisa bernapas. Motor ini tidak bisa bernapas guys. Jadi larinya tuh betul aja ya, keluhan dari yang punya motor ya. Motornya lambat mas Agus, motornya lambat, berat. Oke, sekalinya begitu saya cek, rupanya filter udaranya yang sudah tersumbat ya, beserta bagian CVT nya yang kurang dibersihkan ya, kurang diservis ya. Oke, setelah ini kita pasang dulu, setelah itu kita ganti olinya, setelah itu kita coba motornya guys ya. Oke. Oke, itu saja dulu. Ini videonya saya percepat aja ya supaya tidak kepanjangan. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Oke guys ya, ini sudah tahap mau dipasang, sudah di bagian bak CVT-nya ya. Ini sudah dipasang semua, di puli depannya, di puli belakangnya sudah dipasang. Setelah itu diganti filter udaranya ya, supaya tarikannya tuh tambah jos guys ya. Oke, ini lanjut aja, langsung saya pasang bak CVT-nya. Kita tutup di bagian box filternya. Setelah itu kita coba jalan guys ya. Sudah diganti olinya, sudah diganti oli gardan, oli mesin, ganti filter udara, pembersihan di bagian CVT. Setelah itu kita isi air radiatornya. Oke guys, nanti kita coba ya. Tapi setelah dipasang semua, nanti kita reset dulu ya. Kita reset dulu di bagian oil chestnya itu ya, itu harus dihilangkan guys ya, jangan sampai muncul terus kodenya ya. Oke, langsung aja kita pasang ya. Oke, sekian infonya. Oke guys ya, nah setelah kita ganti oli, nah itu wajib di reset dulu ya oil chestnya guys ya. Oke, saya perlihatkan dulu ya. Kita kunci kontak seperti biasa ya, kita on kan dulu, tunggu sebentar. Nah ini kan ya ada lambangnya oil chestnya.
Nah ini artinya nih harus dihapus guys ya, harus dihapus, di reset ulang ya. Setiap pergantian oli ini wajib hilang ya, yaitu di reset ulang ya, supaya apa namanya, dia bisa connect kembali guys ya untuk oli yang baru ya, seperti itu ya. Oke, ini saya matikan dulu kunci kontak on. Oke, pertama-tama itu video ini sebelumnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Yang pertama itu ditekan set ini lama, setelah itu kunci kontak diputar on, nanti nunggu dia tulisannya oil change-nya tuh hilang baru dilepas ya. Oke, kita mulai ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ditekan lama, cetet tombol set, diputar kunci kontaknya sampai oil change-nya tuh hilang. Oke, hilang ya. Oke, setelah itu kita lepas tombol setnya, kita lepas yang di jari saya ini, lepas. Oke, setelah itu dimatikan. Oke, setelah mati kita hidupkan kembali. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah hilang ya, bersih ya, sudah tidak ada oil change-nya. Jadi nanti itu oli yang baru tuh dia bisa membaca sendiri ya dari sistem motor ini sendiri ya. Karena ini motornya ini motor tipe yang canggih guys ya. Oke, kita hidupkan sebentar guys ya. Sekarang tarikannya sudah tidak berat lagi, sudah ringan sekali ya, karena sudah diservis bagian CVT-nya, terus olinya diganti, oli gardanya diganti, filter udaranya diganti. Setelah itu air radiatornya juga diisi ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan guys ya. Oke. Oke. Diperhatikan di gas yang saya pegang ini. Oke. Oke ya, tarikannya sudah enak guys ya, sudah ringan ya. Tadi awal sebelumnya tuh memang berat sekali guys ya, karena apa, filter udaranya itu dia tersumbat guys ya. Jadi dia itu mau bernapas, motor ini mau bernapas tidak bisa ya, karena dia tersumbat dari filter udara itu sendiri ya. Oke, nah ini motor ini sudah selesai. Sekarang kita kembalikan ke tuannya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Oke, sekian infonya, terima kasih.